Kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana ya. Setelah putusan MK dibahas bersama Iya kita. dong, kita tunggu di MK. Dalam waktu Ini demokrasi ya, sampai saat terakhir daftar semua kemungkinan bisa saja. Ya, saya katakan kita harus rukun, harus kerjasama. Ya, saya bilang saya hubungan sama Pak Ganjar baik. Ya, ini tokoh-tokoh baik semua, rakyat perlu ketenangan. Kehendak rakyat menjadi kata kunci Prabowo Subianto menanggapi wacana Gibran Rakabuming menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Tapi untuk bisa meminang putra sulung Presiden Jokowi tersebut diperlukan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan uji materi atas pasal Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres rencananya akan diputus pada 16 Oktober mendatang. Putusan ini penting karena jika MK meloloskan uji materi, artinya jalan bagi Gibran yang berusia 36 tahun yang awalnya tidak memenuhi syarat umur untuk maju di Pilpres akan terbuka. Juru bicara MK Fajar Laksono dalam pesan singkat kepada Kompas TV menyebut semua hakim Mahkamah Konstitusi direncanakan akan hadir dalam sidang putusan itu. Jelang putusan MK tersebut, PDIP meyakini Hakim Konstitusi bakal memberikan keputusan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Percaya bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawanan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini bahwa suara-suara itu didengarkan. Karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Sementara itu, Gibran Rakabuming menanggapi santai banyaknya dukungan dirinya menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dia mengaku tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait aspirasi yang disampaikan oleh relawan kepada dirinya. Saya santai aja. Yang pengen jadi yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga. Yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu. Warga kan seperti itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Tanggapan berbeda datang dari pengamat politik Ray Rangkuti. Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini menilai sebenarnya Gibran masih menyimpan harap bisa ikut dalam gelaran Pilpres 2024. Itu tadi menurut saya, kalau Gibran tidak mau sebetulnya dipinang jadi calon wakil presiden itu, ya dari awal Gibran sudah bekerja untuk Ganjar kemana-mana. Dan dengan tegas mengatakan menolak. Sekarang apa keuntungan bagi Gibran untuk mengatakan tidak terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Itu artinya karena ya beliau juga mungkin masih berharap bisa ikut serta sebagai calon wakil presiden. Sebab kalau pilihan beliau sejak dari awal tidak mau dengan Pak Prabowo itu, kan nggak ada keuntungan elektoralnya mau diambil oleh Gibran dari sikap seperti sekarang yang seperti mengambang gitu. Lalu benarkah bakal pendamping Prabowo dan Ganjar akan diumumkan usai putusan MK? Benarkah langkah ini juga untuk saling mengintip kekuatan lawan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi bakal memutus gugatan uji materi terkait dengan batas usia minimal Capres-Cawapres 16 Oktober mendatang. Putusan ini tentu saja menyedot perhatian karena disinyalir menjadi pembuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut diincar untuk jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan. Lalu benarkah putusan Mahkamah Konstitusi ini yang ditunggu sebelum Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mendeklarasikan pendamping mereka? Kita bahas soal ini bersama dengan narasumber. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, ada juga Ketua DPP Partai Golkar Bobi Rizaldi dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya.
Selamat pagi, Selamat pagi, Assalamualaikum, Mbak Disti, Mas Assalamualaikum. Selamat Bobi, pagi, Assalamualaikum. Bang Eriko, Burhan. Mas Burhan. Ini kan kalau bisa dikatakan sinyal-sinyalnya ini makin menguat apalagi menjelang putusan gugatan MK di hari Senin. Yang terbaru kemarin pada saat ketemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo ini bilang, ini kehendak rakyat soal Gibran menjadi bakal calon wakil presiden. Bahkan sudah mengatakan kita tunggu putusan MK. Berarti sudah fix ya sinyalnya memang akan mengusung bakal calon wakil presidennya dari Gibran Rakabuming Raka, Mas Bobi? Ya pastinya memang siapapun calon wakil presiden Bapak Prabowo yang sudah pasti menjadi calon presiden kita, itu walaupun tidak secara langsung yang berperkara, tetapi imbas putusan tersebut tentu mempengaruhi konstelasi bagaimana format dan formasi cawapres dari Bapak Prabowo. Akan tetapi apapun keputusan MK nanti hari Senin, itu terbuka musyawarah selain kehendak rakyat tentunya karena sudah ada koalisi di Koalisi Indonesia Maju ini untuk seluruh ketua umum pendukung KIM ini untuk sama-sama akan memutuskan siapa cawapresnya Bapak Prabowo. Jadi memang masih ada tahapan musyawarah di antara ketua umum parpol. Tapi kan kalau bisa dilihat tunggu putusan MK siapa lagi namanya kalau memang tidak menyangkut soal gugatan batas usia capres-cawapres kan cuma satu nama, Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang bukan itu, selain itu kan memang seharusnya sudah bisa dikatakan sudah tegas bisa mendeklarasikan. Ya memang sebenarnya bukan hanya yang kita tunggu hanya keputusan hari Senin besok. Kalau keputusan hari Senin besok itu bisa mengumumkan batas minimum sesuai pasal 169 huruf Q itu sebagai open legal policy, tentunya kita juga harus memperhatikan gugatan yang berikutnya yaitu yang batas maksimal calon presiden. Jadi bukan semata-mata hanya soal bagaimana keputusan tersebut, tapi konstruksi putusan tersebut juga perlu kita cermati bersama. Ini yang perlunya nanti musyawarah pada hari Senin. Kalau soal substansi minimal, memang sudah banyak presiden di negara-negara lain. Di Amerika pun juga 35, ada di Australia, ada di Brazil, Siprus, India, itu semua 35 tahun. Tetapi memang untuk keputusan nantinya tentu harus bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Pendukung Koalisi Indonesia Maju untuk Bapak Prabowo. Oke, jadi harus sama-sama dibahas musyawarah untuk mufakat begitu. Nah, berarti nanti malam atau seperti apa? Kan katanya informasinya hari ini juga Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju akan membahas soal bacawa pres. Ya, memang semuanya kan terkait format bagaimana strateginya, bagaimana nanti pola pemenangannya terkait apapun keputusan MK hari Senin. Ya memang kalau di dalam hati semoga ya keputusan MK hari Senin itu sesuai dengan ekspektasi dan rencana-rencana pemenangan calon presiden Bapak Prabowo. Emang ekspektasinya berarti supaya bisa mengusung Gibran dong, Mas Bobi, kalau sesuai ekspektasi. Bukan. Jadi bukan maksudnya setelah hari Senin sudah tidak ada lagi yang hal yang bisa berimbas terhadap pencalonan. Itu tadi pencalonan batas usia minimum itu kan satu hal sebagai open public policy atau bukan. Kalau open public policy berarti habis ini masih ada lanjutannya lagi kan berarti. Nah itulah yang kiranya bisa menjadi opsi-opsi dan juga bagaimana ketua umum ini saling bermusyawarah. Oke, tapi kalau katanya KPU, kalau misalkan memang sudah dikabulkan, KPU monggo-monggo saja bisa langsung merevisi. Berarti makin mulus dong langkahnya. Ya itu kan kita kan hanya berbicara mengenai usia minimum. Tetapi kan itu tadi ada gugatan lain yang perlu juga kita waspadai, yaitu batas maksimal. Dan itu pasalnya sama, pasal 169 huruf Q itu juga. Oke, kayaknya ini nih Bang Eriko udah nggak sabar nih mau jawabnya seperti apa, Bang Eriko. Bang Eriko, ini menunggu ekspektasi, harus sesuai ekspektasi. Sebenarnya begini, Mbak Disti, saya kadang-kadang ya bertanya-tanya, kemarin juga di beberapa media, ini bagi Mbak Disti, Mas Bobi, Mas Burhan, begitu juga seluruh penonton Kompas TV dimanapun Anda berada, apakah sudah pasti hari Senin ini keputusan? Tidak ada yang bisa menjamin itu. Sudah berapa kali
mundur dalam hal ini. Itu pertama. Kedua, ini disampaikan oleh rekannya Mas Bobi sendiri yang namanya Profesor Yusril Iza Mahendra. Beliau adalah ahli hukum tata negara. Ya, jangan kita kaitkan karena beliau sebagai ketua umum satu partai, tapi beliau menyampaikan bahwa ini adalah open legal policy yang sebenarnya diputuskan oleh Mas Bobi dan kita semua yang ada di DPR. Nah, ini belum menjalaninya. Kalau di 2024 sangat wajar. Nah, inilah berkembang semua ide-ide seperti ini. Ada 3 kemungkinan, Mbak Adisti. Ya, saya bukan karena PDI Perjuangan nomor 3 ya, tapi memang ada 3 kemungkinan. Pertama, seperti yang diharapkan Mas Bobi tadi, dipenuhin hal itu. Walaupun sebenarnya jadi tanda tanya juga, bagaimana nasibnya ketua umumnya Mas Bobi, Pak Erlangga? Apakah tidak akan dimajukan juga? Itu kan menjadi pertanyaan umum. Yang kedua, apakah pasti tanggal 16? Jangan-jangan mundur tanggal 23, jangan-jangan mundur tanggal 30, supaya tidak mempengaruhi pendaftaran. Yang ketiga, ya jangan-jangan tidak dipenuhi. Kan bisa saja hal ini terjadi. Itu segala kemungkinan. Karena seolah-olah sekarang Mbak Adisti, di tengah masyarakat maupun di seluruh media, bahwa seolah-olah seperti sudah putus. Ada yang menduga-duga 54, 441, dan lain-lain. Itu yang saya juga merasa heran. Kok sudah ada seperti kepastian, apakah ini sudah bocor ataukah apa? Kan itu kan menyangkut mengenai soal tata hukum. Dan jangan lupa Mbak Disti, bahwa MK ini dibentuk, kalau saya tidak salah, pada zaman eranya Ibu Megawati sebagai presiden. Nah, bagi kami, PDI Perjuangan, tentu menjadi pertanyaan, bagaimana kami mau membahas ini sementara belum ada satu keputusan. Pada rapat Ketua Umum yang terakhir juga Rabu yang lalu juga belum membahas sampai ke sana mengenai persiapan-persiapan, siapa calon-calon tentu. Dan itu tidak jauh dari yang beredar di tengah masyarakat. Itu yang ada. Bagaimana membicarakan sesuatu yang belum ada. Nah ini kan sesuatu yang lucu kalau dilihat sebenarnya yang berkembang dalam masyarakat saat ini, dan juga rakyat kita ini melihat dengan jeli seperti apa sih sebenarnya proses-prosesnya. Kalau kita lihat komentar-komentar juga di netizen, sangat beragam yang didapatkan. Jadi marilah kita lihat, dan sekali lagi ya kita percayakan kepada hakim-hakim MK bahwa mereka ini adalah perwakilan. Nah ini kan terlalu jauh, perwakilan yang maha kuasa di muka bumi ini untuk memutuskan sesuatu yang adil, dan itu nanti kan final dan binding, Mbak Adis. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sampai saat ini. Oke, hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan, begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau Bang Eriko sendiri, kalau PDI Perjuangan sendiri sampai saat ini sikapnya seperti apa soal gugatan usia capres dengan cawapres ini? Memang tidak setuju dengan adanya ini kan? Kalau dari kami, ini kan fungsi kewenangan itu yang Mas Bobi mungkin pasti saya rasa setuju, itu adalah fungsi kewenangan dari DPR. Hal yang memang sangat wajar menjalani satu proses dalam katakan sesuatu yang sudah diputuskan sampai nanti dijalankan. Setelah itu ada proses berikutnya, silakan saja, tidak ada masalah sebenarnya. Dan bagi kami, kalaupun, nah ini kan berandai-andai jadinya kan Mbak Disti, walaupun sebenarnya kalau nanti saya katakan menduga-duga nggak baik juga. Berandai-andai, ya andaikanlah diputuskan seperti itu, tidak ada juga masalah. Apakah Mas Gibran bukannya kader PDI Perjuangan? Nah itu yang jadi pertanyaan juga kan, ini masih jadi KTA-nya kan masih KTA merah nih. Nah, itu jadi sekali lagi ini kan yang apakah bagian ini menjadi satu pertanyaan bagi yang lain, ya silakan saja, itu kan hak dari semua. Tapi Mbak Adisti, ada satu hal yang menarik ini yang perlu saya sampaikan di sini. Kalau kita melihat dari masa yang lalu di 2014-2019, di mana 2014 kami mencalonkan kader, bahkan mantan ketua umumnya Mas Bobi dari Golkar, Pak Yusuf Kalla, dan kami memenangkan pertarungan ini, walaupun tidak jauh, harus jujur saya sampaikan seperti itu. Nah, 2019, coba bayangkan, ada hal yang tidak terduga. Adakah sampai saat akhir dibicarakan yang namanya Profesor Ki Haji Ma'ruf Amin? Tetapi coba lihat Mbak Adisti, itu keputusan yang diputuskan oleh semua ketua umum bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama calon presiden waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo, berhasil. Nah, ini bisa saja tak terduga yang terjadi nanti setelah tanggal 16. Nah, kalau dikatakan apakah ada kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya tidak seperti itu, karena pendaftaran sendiri baru tanggal 19. Oke. Kalau kita lihat, ini sekuensinya ya.
kemarin rapat ketua umum tanggal 11. Berarti rapat ketua umum yang akan datang tanggal 18. Ya kita lihatlah nanti tanggal 18 nih. Apakah tanggal 18? Bisa saja lebih cepat seperti yang disampaikan Sekjen kami Mas Hasto. Oke, bisa saja lebih cepat karena memang menunggu gugatan usia capres dan juga cawapres ini ya. Nah, kalau diprediksi seperti itu kan ya kita kan juga tidak ingin untuk apa membantah itu karena keputusan itu sendiri belum terjadi. Oke, kita lihat keputusannya nanti akan seperti apa. Pasti koalisinya Ganjar ataupun Pak Prabowo ini juga masih menunggu dan menantikan bagaimana soal putusan ini. Mas Burhan melihatnya seperti apa nih? Konstelasi apa yang nantinya bisa berubah jika memang keputusan MK ini mengabulkan gugatan usia capres dan juga cawapres 35 tahun untuk cawapres? Sebenarnya kita belum tahu persis ya apa yang akan diputuskan oleh MK. Yang kita dengar baru rumor dan spekulasi. Meskipun gelagat MK mengabulkan gugatan terkait dengan uji materi batas usia minimum itu memang terasa kuat, tetapi secara formal belum diputuskan. Nah, mengapa disebut secara kuat? Minimal ada dua alasan. Pertama, berkaitan dengan MK tidak mempersoalkan legal standing dari para penggugat uji materi. Nah, ini penting nih karena banyak ahli yang mempertanyakan legal standing dari para penggugat yang tidak dirugikan secara langsung oleh aturan berkaitan dengan batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun. Tapi MK tidak mempersoalkan itu dan terus melanjutkan pembahasan materi gugatan. Yang kedua adalah tadi sudah disebutkan ada banyak ahli termasuk Profesor Yusril, Profesor Mahfud MD yang mensinyalir dan mengatakan bahwa masalah uji materi berkaitan dengan batas usia minimum itu termasuk open legal policy. Tetapi harus memerlukan berbulan-bulan buat MK untuk memutuskan. Dan akhirnya kita akan tunggu hari Senin nanti. Nah, kalau misalnya sampai berbulan-bulan untuk perkara yang menurut banyak pihak mudah untuk diputuskan, berarti serius nih gelagat yang tadi saya sebut, kemungkinan untuk mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia minimum. Jadi itu dari sisi pertimbangan hukumnya, dari sisi pertimbangan politiknya, kalau kita cermati, Mas Gibran juga tidak menutup pintu, ya. Ada banyak pernyataan yang kita bisa tafsirkan, Mas Gibran tidak menolak, meskipun belum juga mengiyakan. Kalau misalnya MK mengabulkan gugatan uji materi. Jadi betul isi topik diskusi kita kali ini, bahwa cawapres Pak Prabowo paling tidak, dan mungkin Mas Ganjar, bagian dari mitigasi kalau misalnya MK mengabulkan, itu menunggu hasil putusan MK. Dan kalau misalnya MK mengabulkan, menurut saya ya, meskipun itu semacam jalan tol ya buat Gibran secara konstitusional untuk bisa maju, tapi belum tentu juga buat MK, buat Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Meskipun positioningnya itu ibarat lomba ya di first lap ya, kalau misalnya MK mengabulkan. Tetapi belum tentu, saya sebut belum tentu karena ada dua faktor. Pertama adalah tergantung Pak Jokowi. Karena kalau misalnya Pak Jokowi memberi izin kepada Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo, itu tentu akan membuka konfrontasi lebih dalam dengan PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi dan Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Mas Gibran diberi izin ya, menjadi cawapres Pak Prabowo, sementara basis Mas Gibran itu overlap dengan basis PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, itu artinya semacam mengibarkan konfrontasi dengan kubu Bung Eriko. Itu yang pertama. Jadi belum tentu ya. Sangat tergantung oleh keputusan akhir Pak Jokowi. Yang kedua adalah pertimbangan elektoral. Apakah Mas Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo itu electoral liability ataukah electoral asset? Itu apakah winning ticket ataukah losing ticket? Ini penting nih. Kalau misalnya dianggap sebagai electoral liability, artinya potensi apa yang bisa membuat Mas Gibran jadi beban elektoral? Misalnya tudingan terkait dengan politik dinasti. Ya, betul. Ya,
itu kalau misalnya digulirkan sampai Februari, seberapa besar efek itu menggerus elektabilitas Pak Prabowo, termasuk juga approval rating Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, bisa juga sebagai electoral asset. Kalau misalnya Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, sinyal buat pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran harusnya lebih terang. Kalau sekarang kan terbagi, ada yang ke Mas Ganjar, sebagian besar ada yang ke Pak Prabowo. Nah, kalau anaknya sendiri yang menjadi cawapres Pak Prabowo, pendukung loyalis Pak Jokowi harusnya tidak perlu berpikir panjang. Lagi-lagi, apakah electoral asset ataukah electoral liability itu butuh studi empirik, nggak cukup pakai perasaan, nggak cukup pakai perasaan, tapi juga perlu ada datanya. Jangan sampai kemudian ketika mengusung Gibran itu justru malah dikhawatirkan elektabilitasnya itu bisa menggerus karena memang soal kasus bisa dikatakan opini soal politik dinasti itu. Nanti saya akan tanyakan ini ke Mas Bobi, kubunya Prabowo Subianto. Apakah ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengusung bakal calon wakil presidennya dengan nama Gibran Rakabuming Raka? Sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Kabupaten Jemberana di ujung barat Pulau Bali memiliki potensi ekonomi yang beragam serta kekayaan warisan budaya yang memesona. Memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Jemberana terus berupaya meningkatkan perekonomian daerah melalui berbagai inisiatif serta sejumlah program pengembangan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja program-programnya? Bincang Kita. Pemkab Jemberana optimalkan potensi daerah. Jumat 13 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ketua Mahkamah Konstitusi Anu mengucapkan terima kasih serta pegawai untuk menulis buku, sehingga berdampak pada peringkat produktivitas Indonesia menerbitkan buku. Untuk diketahui bahwa buku yang sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Mahkamah Konstitusi itu udah 1.172 judul buku. Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka juga diberikan untuk Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk kategori pejabat publik.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam laporannya mengatakan, penghargaan Nugrah Jasa Dharma Pustaloka diberikan kepada Ketua MK karena produktivitas MK menerbitkan buku, sehingga Indonesia naik ke peringkat 7 berdasarkan penilaian World Intellectual Property Organization sebagai negara yang banyak menerbitkan buku. Bahwa Indonesia saat ini menjadi negara ke-7 dalam publisher yang dirilis oleh WIPO, itu mengapa Bapak dari MK akan mendapatkan lifetime achievement, karena menempatkan MK di Asia sebagai suatu lembaga peradilan tertinggi yang paling banyak menerbitkan buku dalam beberapa tahun terakhir, di mana ISBN yang berpusat di London itu mengirimkan ISBN ke Perpustakaan Nasional, dan ini menjadikan kita naik ke ranking 7 pada tahun ini. Ilham Wiryadi, MKTV News melaporkan. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami masih melanjutkan dialog kita di pagi hari ini menanti putusan gugatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian disinyalir menjadi pembuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang disebut-sebut ini diincar untuk jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres tahun depan 2024. Kita masih membahasnya bersama dengan ada Bang Eriko Sutarduga, kemudian ada Mas Bobi dan juga Mas Burhan. Saya langsung ke Mas Bobi deh. Mas Bobi, ini kan kita tahu ya, Mas Gibran ini sinyalnya makin menguat di kubunya Pak Prabowo. Kehendak rakyat, kemudian kita tunggu putusan MK Senin depan. Padahal kalau kita lihat di sini, di radar bakal calon wakil presiden koalisi Prabowo, nama Erlangga ini bisa dikatakan nama Pak Erlangga ini sudah all out, begitu. Seperti apa? Ya memang salah satu bahan dalam permusyawarahan untuk menjadikan calon wakil presiden Bapak Prabowo, tentunya kami dari Partai Golkar mengusung penuh dan mendukung penuh Bapak Erlangga Hartarto. Belum ada yang lainnya. Tetapi kalau bila mana calon presiden dari Partai Golkar Bapak Prabowo ini ada silaturahim dengan para tokoh-tokoh nasional, itu mungkin ya itu kan boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal penetapan calon wakil presiden tentu saat ini Partai Golkar tidak ada yang lain dan tidak bukan adalah Bapak Erlangga Hartarto. Dan itu adalah dasar bagaimana permusyawarahan ini kita membentuk suatu koalisi baru, koalisi Indonesia Maju, di mana nanti siapapun calon wakil presidennya, yang jelas wakil presiden dari Partai Golkar yang saat ini akan diusung adalah Bapak Erlangga Hartarto. Jadi apapun nanti hasil dari keputusan MK, bila mana itu menjadi pertimbangan calon presiden kita, tentu itu pun harus dimusyawarahkan dan juga harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Golkar sebagai pendukung koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau dari Golkar sendiri memang tetap mengusung atau tetap 100% saat ini. Oke. Tidak ada yang lain. Walaupun memang ada pertimbangan nama-nama lain menguat ya. Salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu ada di kubu sebelah, KTA-nya masih KTA merah begitu kalau dilihat ya. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini gimana langkah mitigasinya akan seperti apa kalau memang kemudian bisa dalam tanda kutip dicaplok begitu? Ataukah memang optimis yakin ini nggak akan terjadi? Ya jujur saja Mbak Adisti, kami sampai kemarin pun saya bertemu Ibu Ketua Umum tidak pernah ada berbicara soal itu dan mengkhawatirkan soal itu. Nah jujur bagi kami masih jauh lebih banyak tugas-tugas di dalam rangka memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Ya ini mungkin kalau dianggap sebagai hal lain silakan saja lah. Tapi kami door to door sekarang sudah berjalan. Bahkan langsung ke masing-masing rumah penduduk itu yang ditugaskan. Karena menurut kami apapun akhirnya Mbak Adisti, apapun ceritanya keputusan MK dan lain-lain yang diduga-duga sesuai harapan oleh banyak pihak, sebenarnya kan tidak juga itu yang menjadi keputusan rakyat. Nah ini yang kadang-kala Mbak Adisti tidak disadari bahwa yang memilih ini nanti rakyat. Bayangkan saja, ini ditonton oleh rakyat Kompas TV dan ini merupakan satu pembelajaran baik. Tadi Mas Burhan juga sudah sampaikan bahwa apapun juga perkembangan-perkembangan yang ada ini kan dilihat sepenuhnya oleh rakyat. Nah kalau dilihat ini tidak sesuai memenuhi ekspektasinya,
apakah akan dipilih? Belum tentu, Mbak Adisti. Itu kenyataannya ada. Apakah jaminan dari dukungan partai, katakan partai jauh lebih banyak, sudah lebih 50%, kemudian rakyat pasti memilih itu? Belum tentu. Karena ini dilihat figurnya, dilihat track recordnya. Dan ya maaf, kalau kita melihat, boleh saja ada yang tidak sependapat. Tapi kalau dalam pergantian kepemimpinan nasional itu adanya regenerasi, itu penting sekali, Mbak Adisti. Apapun seperti itu. Karena kenapa? Bayangkan kalau kepemimpinan ini diteruskan menjadi sesuatu yang lebih berumur atau lebih senior. Ini bagaimana akan terjadi? Dan rakyat akan melihat itu juga. Jadi ini sebenarnya jujur saja, Mbak Adisti, 1 minggu ke depan ini hal-hal yang paling prinsipil yang dilihat oleh semua partai. Adakah partai yang mau kalah? Nggak ada lah Tidak pastilah ada. ya. Tapi Seperti Mas Bobi katakan, sebelum janur kuning memang sudah pasti namanya Golkar ada di sana terus, belum tentu. Ini sampai tanggal 19 ini ya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa adanya satu kepastian di dalam keputusan itu. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Coba bayangkan, kalau misalnya nanti Pak Erlangga tidak dicalonkan, bagaimana Mas Bobi? Partai sebesar partai yang sudah lama dari zaman kita bersama-sama, dari zaman waktu yang lalu, tiba-tiba terus kemudian dapat apa? Apa yang terjadi? Apakah itu semua slogan-slogan, apakah semua baliho, semua itu hanya suatu kesia-siaan? Kan tidak seperti itu, Mbak Adisti. Itu yang kita bahas kalau kita mau melihat secara jujur. Dan jangan lupa, rakyat sangat cerdas dalam hal ini. Lihat nanti dalam proses. Rakyat sudah sangat cerdas. Saya juga tadi melihat Bang Eriko sepertinya lebih adem ayem ya sekarang ya. Ataukah memang sudah ada nama ya untuk pendamping dari Pak Ganjar ini ya? Katanya sudah ada nama ya, tapi masih dikip begitu. Jujur saja Mbak Adisti, andaikan pun saya tahu, istri saya saja belum tahu. Apalagi yang lain. Bagaimana lah saya bisa memastikannya? Kan tadi saya sudah pastikan. Yang pasti saat ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terduga. Itu Mbak Adisti. Oke, nah saya langsung ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau melihat ini kan kita juga tidak bisa menutup mata ya. Banyak sekali deklarasi-deklarasi dukungan terhadap Gibran Rakabuming Raka ini untuk maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto di beberapa daerah. Anda melihatnya fenomena ini apakah akan meningkatkan elektabilitas Gibran dan Prabowo atau justru seperti apa? Begini ya, pertama dukungan-dukungan itu wajar, bagian dari aspirasi yang mungkin ingin disuarakan. Tetapi yang harus dicek, apakah mereka yang meminta agar Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo itu mayoritas dari publik ataukah tidak. Karena bagaimanapun ini bagian dari testing the water yang mungkin penting untuk dicek sebelum proses pendaftaran. Tetapi moment of truth-nya itu Februari 2024. Jadi kalaupun toh misalnya ya dukungan-dukungan tersebut dianggap sukses untuk minimal meningkatkan suara elektabilitas Mas Gibran ketika dipasangkan dengan Pak Prabowo, tetapi pemilu itu masih 5 bulan. Jadi harus dihitung secara matang. Apakah opini yang mendukung pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu mengimbangi arus atau narasi publik yang menolak atau tidak. Kan ini kan suara penolakan datang dari nama-nama besar ya, yang selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi, seperti Mas Gunawan Muhammad misalnya. Nah, apakah resistensi publik terhadap pasangan Prabowo Gibran itu seimbang atau lebih kecil atau lebih besar dari arus dukungan yang digalang oleh misalnya sebagian relawan Pak Jokowi seperti Samawi, atau mungkin keputusan Rakernas Projo akhir pekan ini, atau tidak, karena yang memilih adalah ratusan juta orang. Jadi moment of truth-nya itu bukan sebelum pendaftaran, itu kan hanya sekedar tiket formal untuk mendapatkan legalitas sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetapi apakah narasi misalnya yang menentang pasangan Pak Prabowo Gibran dengan alasan politik dinasti itu bergulir terus sampai Februari 2024 dan itu justru malah bisa mengakibatkan dampak negatif kepada Pak Prabowo atau tidak. Nah, ini yang harus dihitung matang tadi. Nah, masalahnya kan memang pendaftarannya terlalu mepet ya. Apalagi diajukan dari November ke
akhir Oktober, dan ini tentu menjadi tugas penting buat Mas Bobi dan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang berikutnya yang menurut saya krusial juga, Disti, memang untuk koalisi pendukung Pak Prabowo itu partai-partainya kan banyak. Minimal ada 4 partai pendukung Pak Prabowo yang memiliki kursi di parlemen. Dan masing-masing punya jago gitu ya sebagai cawapres. Jadi pada titik tertentu Mas Gibran ini bisa menjadi titik temu memang di tengah kealotan internal Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung cawapres mereka masing-masing. Nah, ini memang berbeda dengan koalisi pendukung Mas Ganjar, di mana PDI Perjuangan itu terlalu besar ya, posisi tawarnya. Hingga tidak terlalu, meskipun tentu dalam mekanismenya pasti mengundang ketua-ketua umum pendukung Mas Ganjar, tetapi tingkat komplikasinya itu tidak sepelik ya Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada titik ini Mas Gibran jadi kekuatan. Karena kalau misalnya Mas Bobi mengusung Pak Erlangga, PAN mengusung Erick Thohir, PBB mengusung Yusril Iza Mahendra, belum lagi Demokrat, mungkin dicari cawapres yang bisa mempertemukan kepentingan semua partai pendukung Pak Prabowo. Tetapi jangan lupa itu kan hanya untuk tiket untuk mendaftarkan sebagai kontestan Pilpres. Nah, kalau misalnya tiket itu ujungnya bisa berakhir pada kekalahan, apa gunanya juga? Kan semua calon pasti pengen menang. Nah, jadi poin saya adalah pertimbangkan secara matang, karena bagaimanapun capres-cawapres ini penentunya bukan di tanggal 19 sampai tanggal 25, tetapi tanggal 14. Dan sekarang mulai muncul arus resistensi publik, termasuk dari kalangan yang selama ini menjadi diehatnya Pak Jokowi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan secara matang-matang supaya paket Prabowo Gibran kalau jadi setelah MK memutuskan itu bukan menjadi losing ticket tapi winning ticket. Oke, harus dipertimbangkan betul-betul apakah ini menjadi tiket kemenangan ataukah justru tiket sebaliknya. Nah, tanpa bermaksud untuk mendahului putusan gugatan MK ini, jika MK akhirnya menolak gugatan uji materi, dari analisa Anda, Mas Burhan, Pak Prabowo ini akan plan B-nya akan mencari sosok pendamping seperti apa? Karena tadi kan Mas Burhan bilang sebenarnya di koalisi ini sendiri sudah punya jagoannya masing-masing. Contohnya dari Golkar sendiri mengusung nama Erlangga Hartarto, kemudian PAN sendiri nama Erick Thohir yang kemudian bisa dikatakan cukup matang dan juga cukup mumpuni. Kemudian juga ada nama Yusril Iza Mahendra dan beberapa nama lainnya yang kita bisa katakan menguat begitu. Sosok pendamping seperti apa yang kemudian plan B-nya akan dicari? Ya, tentu sosok pendamping yang bisa mengungkit secara elektoral kekuatan Pak Prabowo. Nah, per hari ini kan Pak Prabowo masih punya PR, terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pertanyaannya, siapa di antara nama-nama cawapres yang sudah didaftar oleh Koalisi Indonesia Maju yang bisa menyumbang secara elektoral bagi pemenangan Pak Prabowo? Jadi rumusnya sama seharusnya diperlakukan buat menilai Mas Gibran, juga diperlakukan saat yang sama untuk menilai bakal calon wakil presiden Pak Prabowo. Nah, tinggal dihitung di antara nama-nama yang sudah muncul, mana yang secara elektoral punya daya dongkrak. Ini penting, Adisti. Kalau secara elektoral bisa melakukan bisa mendongkrak elektabilitas, yang paling potensial selain Gibran menurut Mas Burhan? Untuk antisipasi kebakaran lahan di sekitar sirkuit. Ini mohon maaf nih Mas Bobi ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Erlangga, ada 2 nama yang punya potensi elektoral mendongkrak kekuatan dan pemenangan Pak Prabowo. Satu adalah Erick Thohir, 2 Hovifah Indar Parawansa. Jadi 2 itu kalau menurut survei ya. Tapi lagi-lagi kata putusnya kan ada di tangan Mas Bobi dan kawan-kawan ya. Nggak selamanya keputusan berkaitan dengan cawapres pertimbangan elektoral. Tadi saat kedatangan Presiden dan rombongan pada 15 Oktober 2023. Dan itu menunjukkan sekali lagi Fitri ada Rahmawati, banyak dalam politik, dan politik sinonimnya adalah ketidakpastian, dan karenanya kita harus lebih sabar menunggu ya sampai detik akhir ya. Dalam sepak bola seringkali terjadi
kejutan di injury time, apalagi dalam politik. Oke, nah kalau itu kan tadi 2 nama potensial selain Gibran Rakabuming Raka untuk Pak Prabowo. Nah kalau untuk Mas Ganjar sendiri, Pak Ganjar sendiri, seperti apa? Kalau kita lihat Bang Eriko tampaknya adem ayem gitu. Apakah sudah ada nama atau belum gitu, Mas Burhan? Kira-kira siapa yang cukup potensial? Nah, ini lagi-lagi saya sedang tidak menduga-duga ya, Bung Eriko ya. Tetapi ada 2 nama menurut saya ya. 3 mungkin biar lebih luas spektrumnya. Pertama adalah Profesor Mahfud MD, yang kedua adalah Hovifah Indar Parawangsa, dan mungkin meskipun belum sepenuhnya hilang ya dari kans, tetapi masih ada lah peluangnya Mas Sandiaga Uno. 3 itu. Nah kalau dari sisi elektabilitas, sebenarnya Mas Sandiaga lebih unggul dibanding Prof Mahfud ataupun Hovifah. Tetapi lagi-lagi keputusan Ibu Mega lebih menentukan kan daripada pertimbangan elektoral. Apalagi jika selisih elektabilitas antara Prof Mahfud dengan Mas Sandiaga juga tidak terlalu jauh dalam margin of error. Artinya keputusan subjektif dan asesmen kualitatif lebih menentukan. Karena secara objektif statistik tidak terlalu signifikan beda antara para wakil presiden ya yang ada di kantong Ibu Mega. Oke, saya ke Mas Bobi. Mas Bobi terakhir, hari ini betulkah ada pertemuan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, partai politik, dan apakah ini juga akan membahas soal plan B-nya ketika uji materi di MK ini ditolak? Apakah plan B-nya sudah disiapkan dengan pertimbangan ada nama-nama yang potensial? Nama Erick Thohir, kemudian ada nama Khofifah. Mas Bobi. Kalau agenda detailnya ya tentu itu harus ketua umum saya itu yang menjawabnya. Tetapi kalau musyawarah bagaimana menjikapi nanti dalam masa pendaftaran, itu tentu bukan hanya dengan ketemu fisik saja, tentu juga banyak pertemuan-pertemuan yang sifatnya juga bisa saling berkomunikasi. Tetapi kalau dalam pertemuan nanti malam, apakah dibahas agenda-agenda tersebut, ya paling utama adalah secara garis besar tentu persiapan untuk menuju pendaftaran. Dengan tetap kami dari Partai Golkar mengusung Bapak Erlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden untuk Bapak Prabowo Subianto. Oke, tetap kalau dari Golkar nama Erlangga tetap harus diajukan ya. Nah itu nanti malam jam berapa dan di mana, Mas Bobi? Pertemuan. Seperti yang dikatakan seperti Bang Eriko Sutarduga, yang pasti adalah ketidakpastian. Mbak Disti. Iya, Bang Eriko. Saya kenal Mas Bobi ini betul. Baru kali ini saya lihat kurang bersemangat beliau ini. Kenapa kira-kira Bang Eriko? Begini, saya kalau jangankan sedangkan Mas Ganjar maju aja super semangat. Apalagi misalnya Ibu Mega. Nah ini ketua umumnya maju, ya harusnya betul-betul bersemangat dan yakin bahwa kita menjadikan sesuatu hal yang benar. Nah, tapi satu hal yang saya mau apresiasi Mbak Adisti, ini Mas Burhan ini hari ini betul-betul jadi seorang filsafat. Saya belum pernah melihat Mas Burhan sehalus, selembut ini, tapi saya harus jujur, apa yang disampaikan Mas Burhan itu benar. Dan yang berkembang di kami memang 3 ini yang menjadi yang utama. Itu betul. Mas Burhan, saya tidak mengada-ngada, itu yang berkembang di kami. Tapi sekali lagi, politik the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. Politik adalah seni segala kemungkinan. Jadi kita tunggu saja Mbak Adisti, apakah sesuai prediksi Mas Burhan itu yang berkembang di kami sekarang, ataukah bisa terjadi hal yang tidak terduga seperti di tahun 2019. Nah itu jujur, sampai kemarin pun saya mencoba ini belum saya ketemu. Ini harus saya sampaikan apa adanya. Jadi sekali lagi, apa inti dari semua ini? Mbak Adisti, apapun keputusan MK, kami tidak gentar. Kami maju terus. Kita akan memenangkan Mas Ganjar bersama pasangannya. Untuk apa? Untuk dipilih oleh rakyat. Karena ini adalah suara rakyat yang menentukan nanti. Kami daftarkan yes, tetapi yang memutuskan adalah rakyat Indonesia. Dan kami meyakini Mas Ganjar yang akan dipilih.
Oke, kita akan tunggu seperti apa nanti putusan dari gugatan Mahkamah Konstitusi, akankah ditolak ataukah justru dikabulkan. Kita akan nantikan bersama tentunya. Terima kasih Mas Bobi Rizaldi dari Partai Golkar dan juga ada Bang Eriko Sutarduga dari PD Perjuangan dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Adisti, Mas Burhan. Terima kasih Adisti. Om Eriko semangat. Semangat. Saudara, informasi